Oke, anak didik kami, selamat berjumpa kembali. Dalam pertemuan kita hari ini, kita akan membahas tentang aturan kosinus dan aturan sinus. Nah, sebelumnya, semoga kita dalam keadaan sehat saja dimanapun berada. Nah, ini ada 3 rumus dalam aturan kosinus. Ini materi yang pertama yang akan kita bahas. Ya, ini ada 3 rumus. Nah, salah satu rumus ini akan saya cari dari segitiga yang sudah ada ini ya. Saya akan mencari yang ini ya, yang A. Saya akan mencari yang A kuadrat. A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2BC cos alpha. Ya, saya akan mencari ini, nanti adik-adik mencari dari mana B kuadratnya dan C kuadratnya ya. Oke, nah perhatikan segitiga yang sudah saya gambarkan. Ini adalah segitiga sebarang ya, segitiga sebarang dengan ini adalah titik A, B, C, dan AB adalah panjangnya C, BC adalah panjangnya A, AC panjangnya B, atau sisi yang di depan sudut ini ya, ini A, ini C, ini B ya. Lalu saya tarik sebuah titik tegak lurus terhadap garis AC. Ya, ini garis tinggi. Ya, saya tarik titik dari titik B, saya tarik garis dari titik B ke garis AC sehingga ada sebuah titik D. Ini adalah jadi garis tinggi BD tegak lurus dengan garis AC. Ya. Nah, setelah kita melakukan itu, ini adalah sudut alfa, sudut beta, ini sudut delta. Ya. Setelah melakukan itu, ini segitiganya saya pisah. Ya, saya pisah menjadi dua segitiga. Ya, menjadi dua segitiga ABD. Ya, ABD dengan segitiga CBD. Nah, sekarang kita masuk prosesnya. Nah, sebelum kita masuk proses, nah panjang AC kita misalkan adalah B tadi. Ya, kita misalkan B. Ini setelah kita pisah segitiganya, kita misalkan panjang AD itu adalah X, sehingga panjang DC itu atau panjang CD itu adalah B kurang X. Oke, cukup jelas ya anak didik. Nah, perhatikan alfa, sudut alfa. Kita mau mencari cos ya. Kita mau mencari cos. Cos alfa. Oke, kita mau mencari cos. Cos alfa ya, cos bami. Ya, cos bami. Bawah miring berarti X per C. Ya, cos bami bawah miring X per C ya. Nah, dari sini kita temukan sebuah persamaan bahwasanya X itu sama dengan C dikali cos alfa. Ini akan berguna nanti ya. Ini akan berguna. Oke, yang kedua, perhatikan sudut beta. Sudut beta. Cos beta itu sama dengan apa? Iya, bami bawah miring. Ya, B kurang X per A. Dari sini kita akan menemukan bahwasanya B kurang X itu sama dengan A cos beta. Nah, kedua persamaan ini sungguh sangat berguna nanti. Ya, sungguh sangat berguna. Oke, kita lanjut. Baik. Nah, sekarang perhatikan segitiga ABD. Ya, perhatikan segitiga ABD. ABD. Ya, bahwasanya pada segitiga ABD untuk mencari BD kuadrat itu sama dengan apa? BD kuadrat. Iya. Kuadrat sisi terpanjang dikurang kuadrat sisi lainnya. Itu dia. Ya. Oke. Nah, sekarang yang kedua, perhatikan segitiga CBD. Ya, CBD. Nah, untuk mencari BD kuadrat, ini untuk mencari BD kuadrat, ini menggunakan teorema Pitagoras ya. Menggunakan teorema Pitagoras. Iya, untuk mencari BD kuadrat itu kuadrat sisi terpanjang dikurang
kuadrat sisi lainnya. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ya. Ini kita jabarkan ya, kita jabarkan menjadi ya b kuadrat dikurang 2bx ditambah x kuadrat. Ini juga sama dengan ini negatifnya kalikan ke dalam a kuadrat dikurang b kuadrat ditambah ini negatif positif ya, ditambah 2bx dikurang x kuadrat. Oke. Nah setelah itu ya panjang BD kuadrat itu sama dengan juga panjang BD kuadrat ya. Oke, ini BD nya sama dengan apa? C kuadrat dikurang X kuadrat sama dengan BD kuadrat satu lagi nih ya. Ini saya garis bawahi ya. A kuadrat dikurang B kuadrat ditambah 2bx dikurang X kuadrat. Oke. Nah ini yang bisa habis ya, kiri dan kanan sama tanda ini ya bisa kita coret habis ya. Oke. Nah setelah itu dari persamaan yang tersisa ya, a kuadrat itu sama dengan c kuadrat ini pindah ya, ditambah b kuadrat ini pindah dikurang 2bx ya, 2bx. Nah x nya ini kita ganti, x nya ini ya, ini kita ganti ya, sehingga persamaannya menjadi a kuadrat sama dengan c kuadrat ditambah b kuadrat dikurang 2b. X nya apa? C cos theta, cos alpha ya, cos alpha. Oke. Nah sudah dapat ya, ini dia persamaan aturan kosinus. Ini a kuadrat sama dengan c kuadrat ditambah b kuadrat. Oh ini kalau pada rumus b kuadrat tambah tidak masalah ya, karena berlaku sifat komutatif pada penjumlahan. Nih dikurang 2bc cos alpha, atau kalau a kuadratnya yang ditanya, sehingga ini tidak ada unsur a di sini ya, b kuadrat c kuadrat dijumlahkan dikurang 2 kali bc cos alpha. Nah itu ya bagaimana cara mencarinya. Nah sekarang tugas kamu mencari b kuadrat c kuadrat dengan cara apa? Nah kalau untuk mencari b kuadrat atau c kuadrat ini kan tadi kalau untuk mencari si a nih, garis tingginya itu ditarik dari titik lainnya ya, dari titik B ya, ditarik. Nah kalau untuk mencari B kuadrat garis tingginya ya ditarik dari sisi A tegak lurus BC. Kalau untuk mencari C kuadrat ditarik garis tinggi C ke AB ya, garis dari C ke AB. Nah begitu prosesnya. Nah itu tugas kalian untuk mencari rumus B kuadrat sama dengan a kuadrat tambah c kuadrat dikurang 2ac cos delta. Ini c kuadrat sama dengan a kuadrat ditambah b kuadrat dikurang 2ab cos beta. Ya itu tugas kalian. Nah aturan kosinus itu adalah sebuah aturan yang diturunkan berdasarkan hubungan antara panjang sisi-sisi dalam segitiga dengan nilai kosinus salah satu sudut pada segitiga sudut tersebut ya. Itu yang bisa kita simpulkan ya, hubungan antara panjang sisi-sisi. Nah sekarang kita ke aturan